Tuan MPJ, usia 30 tahun, laki-laki. Ini pekerjaan dengan engineer AKM Teknologi. Ini masuk dengan rujukan dari ortopedi dengan post remove implant at left wrist and CTS release due to close fracture at left distal radius. Dirujuk tanggal 21 Mei, tanggal pemeriksaannya tanggal 2 Juni. Ini keluhan utamanya adalah kaku pada pergelangan tangan kiri. Untuk riwayat penyakit yang sekarang, ini pasien terdapat kaku pada pergelangan tangan kiri sejak pos operasi pemasangan gips 2 bulan yang lalu. Gerakan pergelangan tangan kiri terbatas ke arah atas, bawah, dan sisi luar. Untuk nyeri di pergelangan kiri juga ada saat digerakkan ke arah atas, bawah, dan keluar dengan NRS 3-4. Hilang dengan istirahat. Keluhan disertai kebas dirasakan terus-menerus sejak pos lepas gips 3 bulan yang lalu, tanggal 11 Februari 2026. Sejak pos operasi gips, pos Oh, operasi masalah gips kan udah dioperasi. oh, iya, Dok. Sejak pos pasang gips, ya. Pen, Iya, ada plate and screw-nya, Dokter. iya, Oh iya. pen, Ah, iya, Dokter. dan yang mungkin itu ya kan. Iya, untuk pos op pemasangan pen ya, Dok, ya, untuk 5 bulan yang lalu. Bulan Iya, Dok. Untuk riwayat penyakit dahulunya, ini pasien juga terdapat fraktur juga, Dok, tahun 2019. Fraktur pada telunjuk tangan kiri, ini dilakukan tindakan operasi untuk pengambilan frakturnya saja. Ini tanpa dilakukan fiksasi di Rumah Sakit Kebonjati. Untuk medikamentosa, pasien saat ini tidak konsumsi obat apapun. Untuk nutrisinya ini baik. Untuk timeline-nya, ini tanggal 28 Desember. Ini pasien terjatuh dari tanggal lipat saat sedang membersihkan AC, terjatuh dari ketinggian sekitar 3 meter, dan posisi telapak tangan kiri itu menumpu badannya. Setelah itu, pasien mengalami bengkak, sulit digerakkan, dan nyeri dengan NRS 7-8, sehingga pasien membawa diri ke IGD RSI Cimahi, dilakukan ronsen, dan hasilnya ada patah tulang di radius kiri. Kemudian pasien dirujuk ke RSAS untuk penanganan lebih lanjut. Lalu saat di RSAS tanggal 30 Desember, ini pasien menjalani operasi joint reconstruction plate and screw radius Sinistra di RSAS. Setelah operasi dilakukan pemasangan gips dokter dengan posisi wrist fleksi selama 1,5 bulan. Untuk ADL-nya partial dependent dengan bantuan dressing dan toileting dibantu istri. Untuk Januari sampai Februarinya, pasien 11 Februari kontrol lagi ke poliortopedi RSAS untuk lepas gips. Nah, setelah lepas gips terdapat kaku pada pergelangan tangan disertai nyeri saat digerakkan ke atas, bawah, dan sisi luar, NRS sekitar 3-4 disertai adanya kebas. Kalau untuk nyerinya bisa hilang dengan istirahat, kemudian pasien melakukan latihan fleksi dan ekstensi mandiri di rumah. Untuk selanjutnya kontrol tanggal 25 Februari, pasien direncanakan lagi untuk operasi joint reconstruction ini dengan pengambilan arthrofibrosis, rilis kapsul anterior dan kapsul posterior, serta osteotomi, dan ada pemasangan K-wire di radius kiri. Kemudian pasien setelah itu merasakan ada kaku dan nyeri, NRS 3-4, dan juga masih ada kebas. Untuk latihannya di rumah, pasien masih melakukan ditambah dengan menggenggam bola mandiri di rumah. Lalu kontrol tanggal 11 Mei, ini pasien dilakukan operasi reconstruction pelepasan K-wire di RSAS. Selanjutnya setelah post-op, pasien 21 Mei kontrol lagi ke poliortopedi. Ini masih ada keluhan kaku, nyeri, dan kebas di pergelangan tangan kiri, NRS-nya 3-4. Lalu diberikan rujukan untuk ke polirehab. Sehingga tanggal 2 Juni adalah kedatangan pertama pasien ke polirehab ADL Mandiri. sudah. Iya dok. Ini yang setelah teori itu ya 30 Desember, iya dok. terus pasang gips ya. Iya, pasang gips. Apa harus teori? Gipsnya itu gips atau backstrap atau apa? Kalau dari Kalau pasien, pasiennya tahu nggak? gips dengan posisi seperti ini dokter kalau dari pasien. Gips atau apa? Hmm, Gips itu yang semua kan? iya dok. Atau yang Oh, ya hanya apa namanya? except yang untuk Atau fiksasi. melihat posisi aja atau nggak tahu kenapa di pertama, kenapa kalau gitu, kenapa kalau backstrap kenapa gitu. Hmm,
Enggak, Ya, ini satu. ini Duanya, bacaan sebenarnya dilepas, tapi sini. kan sekian 1,5 bulan lah ya. Ya, Dok. Lepas di ya, ini ya nanti. Oke, jadi ini baru dirujuknya ini ya, ya. Nah, oke, ya, belajar. Oh, Saya ada belum berarti itu profibrosis. iya, Dok. Ada dislokasi atau pertanyaan itu dari pasien itu bulan Februari, makanya direncanakan operasi bedah sel kali dok. Dislokasi. Iya, makanya itu dok. Itu kan nggak ada diagnosis ya. Diagnosis saya sama ortopedi. Udah, jadi ada satu yang ya apa-apa mungkin dislokasi bisa ya. Gipsnya yang seperti apa. Iya, Dok. Ini fragmen distal displace ke posterior ada itu. Dari bacaan ronsen yang pertama kali. Bismillah. Itu udah lanjutnya. Oke. Baik, Dok. Untuk riwayat psikologisnya ini pasien kepribadiannya terbuka, disupport juga oleh keluarga. Untuk sosialnya, pasien tinggal di satu rumah bersama satu istri dan satu anak. Untuk riwayat ekonominya, ini istri pasien juga bekerja sebagai programmer. Untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh penghasil pasien maupun istri. Pasien menggunakan BPJS. Terus sekarang ini enggak masih kerja? Masih, masih dokter. Ini jadi kalau untuk sebelum sakitnya itu kan ada yang independen kerja di AKM Teknologi. Terus sehari-harinya itu pakai kedua tangan dengan perakitan drone seperti solder, mengacangkan skru, tangan kirinya pegang pinset, stabilisasi alat, mengangkat spare part, terus bisa pakai motor dan mobil. Setelah sakit ini pasiennya ADL independen juga masih, tapi toiletnya dengan tangan kanan dan sudah kembali bekerja dokter sejak 1 minggu post-op pemasangan pen 5 bulan yang lalu, tapi masih ada kesulitan untuk menggunakan pinset dengan tangan kirinya, dok. Kalau saat ini sih pasien belum kembali menyetir mobil karena masih ada nyeri di tangan kirinya, kemudian tapi hilang dengan istirahat. Untuk harapannya ini pergelangan tangan kiri dapat bergerak tanpa kaku, dokter. Untuk status generalisnya dalam batas normal, kemudian untuk ekstremitas atas terdapat deformity didikiti satu manus sinistra, ada ulna deviasi PIP, scar luka operasi arvolar distal radius sampai dengan proximal palmar manus sinistra dan lateral distal radius sinistra, luka kering, hipotrofi tenar dan hipotenar armanus Ini dengan sinistra. gambarnya. Oh ya, oh ya baik dokter. Ini ada skar luka operasi dengan disertai adesi. Untuk circumference-nya untuk yang wrist 19 dan 19,5 dengan delta 0,5 cm, terus MCP-nya 20 dan 15 dengan delta 1 cm, dibawa oleh kranol 24,5 dan 1 cm dengan delta 3,5. Ini untuk gambarnya dokter, jadi ada deformity dikiti 2 manus sinistra di sini yang untuk yang bekas tahun 2019 sempat ada fraktur. Terus ini ada ulnar deviasi PIP DIP-nya dokter. Terus ada skar luka operasi di sini, tapi lukanya kering dok. Terus kemudian ada eh, skar luka operasi juga eh, di anteriornya ini dok, 6,5 sampai 1 cm. Ini luka kering juga. Di sini ada atrofi tenar dan hipotenar dibandingkan yang kanan. Terus kalau yang di bagian luar juga ada ini scar 1 cm, tapi tidak ada adesi. Yang di sini terdapat adesi dokter. Tidak keluar. Oke. Ini. Oke. Saya next. Baik. Untuk yang selanjutnya ini untuk ronsennya eh, setelah pemasangan itu plate and screw,
Terus ini fraktur di distal os radius kiri terpasang plate and screw posisi baik. Ada fraktur di medial falang di titik 2 os manus kiri. Tidak tampak lagi dislokasi distal radio ulna joint. Tidak tampak osteomyelitis. Untuk yang USG-nya, jadi deskripsinya ada nervus medianus dalam batas normal, tendon-tendon flexor tampak utuh dengan kontinuitas baik tanpa ada gambaran tendinosis atau robekan, tendon flexor carpi tampak penebalan, adesi peritendinosus yang menyebabkan keterbatasan gliding tendon pada pemeriksaan dinamik. Untuk retinakulum flexor tampak utuh, tidak tampak efusi sendi, koleksi cairan, massa kistik maupun lesi jaringan lunak pada aspek polar pergelangan tangan. Untuk kesannya, tenosinovitis flexor dengan adesi peritendinus tendon flexor carpi yang menyebabkan restriksi gliding tendon saat pemeriksaan dinamik. Struktur polar pergelangan tangan lainnya dalam batas normal. Medianus dalam batas normal. Taunya normal tuh gimana? Taunya normal tuh gimana? Nah, wes. Nah, wes kamu udah. Wes kamu. Rifatul. Rifatul. Itu apa? Nervusnya dalam batas normal? Itu apa? Nervusnya dalam batas normal apa? Tidak ada tidak ada kompresi. Ada kompresi. Ada kompresi. Taunya gimana? Taunya gimana nggak ada kompresi? Tendon flexor itu apa? Dan respon FDS, FDP itu ini tidak ada gambaran. Kalau yang bawah tendon flexor juga. Tendon flexor carpi radius. Yang atas apa? Ingin bertanya, ini hanya satu halaman atau ada dua halaman? Halaman. Ada 30 soal. Mana? Flexor carpi sama flexor apa? Flexor juga. Ini hanya satu halaman. Di daftar dapat dimuat di 1 atau 2 halaman dengan memais. Tendinosinophitis flexor tuh apa ya? Ada halaman lain kalau saya belum sama. Kebalan, kebalan. Ini sebenarnya USG-nya mesti lihat apa hubungan sama keluhan gitu. Hubungan sama keluhan. Iya, adanya adesi peritendinus tendon flexor carpi yang menyebabkan restriksi gliding tendon saat Gliding pemeriksaan tendon itu dinamik. apa? Apa gliding tendon itu? Gliding tendon itu apa? Gliding tendon itu apa? Hah? Apa gini? Apa gliding tendon? Apa namanya? Kayak pergeseran tendon ya. Pergerakan dari tendonnya itu dokter Tendon apa? adanya restriksi tendon carpi flexor carpi flexor carpi. Ya kenapa mau lihat itu gliding tendon itu kenapa? Ya karena pasien ada restriksi untuk melakukan ini dok fleksi. Jadi fleksinya tidak sampai Coba itu maksimal, ekstensinya tidak fleksinya sampai. berapa sih? Tadi saya nggak Oh iya, ada itu. Toto USG oh struktur. ada ini selanjutnya dokter. Sebentar. Ini Nggak apa coba ininya kan? ini untuk yang fleksinya sampai 65, untuk ekstensinya sampai 60 dok. Jadi ada keterbatasan fleksi Hubungan ekstensi. sama tendon gliding apa? Kalau gliding apa? Nanti terbatas gitu. Terbatas gitu. Ini kan abnormal due to left tendon flexor adhesion.
Misalnya risfleksi. Apa sih yang membatasi tendon flexor? Kalau gerakan fleksi terbatas, berarti yang membatasi tendon extensor. Ya itu jadi apa itu teh? Jadi apa itu teh? Kalau misalkan pada misal Messi tadi yang didapatkan yang batasan ekstensinya mengalami dari Ya, apa sih gambarannya gitu? apa Yang sih bisa gambarannya membatasi gitu tendon yang bisa flexornya. membatasi tendon flexornya. Oke, satu-satu nih ya. Elbow supinasi. Oke, Abnormal due to satu nih ya. intra-articular implant. Elbow supinasi. Kenapa Kenapa intra-articular implant intraarticular implant membatasi? membatasi? karena 40, normalnya 40 berapa? normalnya berapa? sampai 90 90, dokter. oke. Jadi yang Oke, membatasi jadi yang membatasi itu intra-articular intraarticular implant. implant. Emang ada implant Emang ada implant intra-articular? intraartikuler? Pada kasus-kasus ini dokter, karena dia ada di distalnya radius dok. Iya, Iya, intra-articular. intraartikuler. Jadi Kan Kan dia dia di di distal. distal. iya dok. Jadi berpikir apa kalau distal? Joinnya dong. Ya apa? Bisa juga punya join. Oke, oh join. Nah, dia intra-artikuler implantnya. Enggak. Masa Masa interpretasinya apa sih? interpretasi Kenapa sih apa sih? Kenapa sih terbatas gitu ya? terbatas? Gitu ya. Untuk Untuk pronasi pronasi penuh. penuh. Pronasi Pronasi penuh penuh. loh. Iya penuh 60 dokter. kan? Itu distal Iya Itu dok. radiola joint distal juga radiola bukan? joint juga bukan? Iya Oke, dok. terus Oke, sekarang dia terus sekarang dia supinasi. supinasi. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang bawah Yang fleksi bawah ekstensi fleksi ekstensi articular articular tendon tendon flexor flexor adduction. adduction. Ada Ada deviasi. deviasi. Tendon Tendon flexornya flexornya bermain di bermain mana di mana aja? aja? Tendon Tendon flexor. flexor. Hah? Hah? Wah, apa Apa tuh? tuh? Kamu Kamu lihat lihat nggak nggak ini? ini? Iya dok. Hasil diskusi kamu ini. Duh, Ina, lihat nggak ini? Coba gimana? Ya, jadi kamu menemukan apa kalau kamu memastikan bahwa bahwa terbatas interpretasi kayak itu kayak berdasarkan berdasarkan apa? apa? Gerakan Gerakan terbatas terbatas ini ini berdasarkan berdasarkan apa? apa? Kan Kan kalau kalau kamu kamu nulis nulis di di statis status biasanya biasanya apa? apa? Ini berwarna range of motion. Apa? Apa? Iya. Aduh, baik bisa soalnya dok. Bu, kamu biasanya nulis gimana sih kalau di poli salah keterbatasan range of motion? Hmm? Gimana nulisnya? Gini, kamu menentukan yang terbaik berdasarkan apa? Hebat. Oke, hasil apa maksudnya? Oke, terus sekarang apa ini? Yang bisa menggambarkan itu apa sih yang membatasi? Berdasarkan apa itu? Tendon flexor adhesion teh. Berdasarkan dari short angle sama dari SG-nya. Kamu SG lihat apa sih? Kamu kalau terbatas nih dimanapun, selalu SG itu untuk apa USG? Kamu konfirmasi. Kamu dari punya fisik bisa nggak
tanpa USG. Bisa itu. Apa, Sin? Bagaimana kamu bisa menentukan itu firm? Tahanan itu apa? Kan kamu contohin ini. Refleksi coba. Kan dikasihkan di situ. Terus pada saat dia sudah terbatas, kita rasakan apakah dia Apa yang kamu rasakan? Kalau firm gimana? Kalau hard gimana? Kalau parameternya apa? Ntar dulu. Kamu saya tanya kamu juga. kalau MT itu berarti dia nggak ada tahanan dok. Biasanya karena nyeri jadinya terbatas. Kalau Gimana? karena pasiennya nyeri jadi nggak bisa dilanjutkan romnya dok. Pasien jadi nggak bisa neroknya. Ya. Terus? Terus kalau yang firm itu berarti ada tahanan tapi tahanannya tidak eh, nggak maksimal gitu dok. Masih bisa digerakkan sebenarnya. Kalau yang hard itu sama sekali nggak bisa dok. Kamu ngomongin apa? Tanda-tandanya itu sifatnya seperti ada jajan dan kayak kapsulnya yang membuat itu yang karena ada jaringan yang lebih padat jadi tulang yang Gimana kamu tahu itu? Bedakannya di mana? jadi dari kalau pun rasanya jadi kayak seperti lunak gitu. Gimana sih seperti lunak, seperti keras? Hah? Apa kamu subjektif atau apa? Atau objektif? Nah, gimana apa? Misalnya tidak ada tahanan tapi pasti kan jadi tapi kalau nanti kosong sebenarnya masih bisa tapi enggak ada terbatas sampai sedangkan yang terakhir itu Kalau kamu orangnya tadi apa? MT, terus kamu tulisnya apa? 0 derajat nih, nyeri. 0 derajat juga. Oh, jadi gimana kamu menurut kamu? Ada keterbatasan. Oh, Arsy, ada keterbatasan. Ada dok. Hah? ada Gimana? Ada keterbatasan. ini ada beberapa yang jadi Oke lah, coba nanti. Ini kamu tahu salahnya nggak kamu itu? Apa? kalau industri ini ada keterbatasannya juga tahanan di mana salah satu itu adalah jaringan sendiri atau tendon. Gimana kamu memastikannya?
Ya ini aja coba. Kamu tahu nggak ini salahnya apa? Atau nggak tepatnya lah. Kalau yang punya berarti dan harus beda. Karena Nggak. Kalau soalnya kamu, ini saya tanya lagi, tapi ini di sini apa yang kamu nggak cocok? Oke lah, flow and feel saya anggap benar. Terus apa lagi yang nggak cocok? konsistensinya batas tapi yang progresinya Mana? Maksudnya nggak cocok apanya? Kamu nggak benar periksanya? Saya mah cuma ngasih penulisannya, tapi kamu berarti nggak benar periksanya. Kamu nggak periksa, atur. Atur nggak periksa. Lah, hah? Nah, iya, kenapa kamu salah? Nggak, ini nulisnya apa yang nggak tepat? Nggak, ini dari penulisan dulu deh. Jangan ini penulisan dulu. Apa? Kesalahan terbesar. Nah, nggak tahu. Pantesan, nggak tahu. Oke ya, sekarang ini deh. Abnormal tendon flexor adhesion itu apa? Oke, saya mau tanya, ada berapa lapis tendon flexor? Berapa lapis? Berapa lapis? Hah? ada 9. Berapa lapis? Lapis berapa lapis? Ya, sebutkan. Yang kamu berapa lapis? Hah? Saya kasih dulu deh. Ada berapa lapis? Hah? Ada berapa lapis? Bukan. Ada berapa lapis di sini? Dua lapis. Kamu? Dua lapis apa aja? Eksplorasi apa? Eksplorasi ada berapa? Empat apa aja? Empat. Terus. Terus. Kamu belajar nggak sih masalah di sini? Ketiga. Baca tiga. Baca. Ya. Pamalisomus dan yang intermediate flexor di kontrol superficial yang di dan ya. Jadi yang tendon flexor ada di situ. Berarti harusnya yang Enggak, flexor yang tadi itu. Jadi apa? Dia akan membatasi apa? membatasi ekstensi. Saya kalau fleksi membatasi. Nggak salah. Iya, itu masalah besar kamu. Secara konsep berpikir udah salah. Masa tendon flexor membatasi fleksi? Itu gimana pemikirannya? Membatasi radial deviasi. Apa yang bahasa dasar deviasi? Bisa sih, tapi apa kenapa?
Kamu kalau mau tes standarisasi gimana? Ini ditahan. Kalau ditahan, kamu mikir ototnya apa? Pak. Ya, kalau yang menahan radial deviasi itu dari tentang deviasinya dan faktor frekuensi sama yang eksternal itu lain. Ya, regular sensor di ulang. Udah, soal lanjut aja terus lah. Untuk yang kejadiannya ini semuanya full kecuali yang TIP diubah mau sampai 60 dengan konektif karena ada akuntan tujuh faktor yang dilihat pola tidak mau tidak pengen faktor ada bisa. Kemudian yang untuk yang Frakturnya 2019 non-union atau apa? jadi ada dislokasi dan tapi tidak dilakukan ini stabilisasi. Gak apa-apa, kan udah lama. Dia masih non-union atau ya kan 2019, sekarang udah 6 tahun. Coba kamu mikirnya apa? Nyambung nggak maksudnya gitu? Nyambung nggak union nggak mal union atau enggak? Hah? Nggak tahu yang dari Ronsennya gimana. Kalau mal union emang membatasi fleksi. Kamu kan nulisnya itu mal union apa? Karena frakturnya. Cuma dislokasi itu mah. Fraktur itu. Fraktur nggak itu? Fakturnya sudah diambil bagian Iya, menurut kamu ini membatasi fleksi. plus ada dislokasi. Jadi yang membatasi apa? Frakturnya. Betul gimana? Batasnya itu karena dislokasinya kalau misalkan dari konteksnya dijelaskan ada faktor juga ada faktor bagian dari Ya artinya kamu berpikir apa? Kalau fraktur itu 2019 loh. Menurut kamu ini mal union atau bukan? ada yang tidak lain-lain. Iya, jadi yang membatasi apa kalau gini frakturnya? 2019 loh fraktur. Kamu tahu bone healing nggak? Kamu tahu bone healing nggak? Orang di sangkal putung aja bisa ini fraktur kok. Sekian tahun sangkal putung. Kan cuma prinsip bone healing aja. Mau gini, kalau gini nggak bisa, kalau gini bisa healing juga. Posisinya gini nih, harusnya gini, bisa, bisa kan? Ya, kalau gini, jadi apa yang membatasi? Hah? Ini udah jelas nih, apa nih yang membatasi? Ini ronsennya udah jelas, apa? Ya kenapa diesel membatasi gerak? Tidak pas apanya? Sebenarnya. Apa namanya? Permukaan dan permukaan. Apa namanya? Permukaan kongruensi. Baru dengar kau. Online sudah dokter. Ya kan karena disloknya itu mah bukan karena frakturnya. Fraktur 2019 bisa mal union ya.
Kariska, ya dokter. Yang jawaban saya Ya, terus lanjut. dokter tidak ada jawaban yang sudah masuk yang disubmit, tapi jawabannya tidak ada dok, tidak ada. Jadi gimana? Saya nggak tahu. Dokter Lena sudah izin ya. Oh iya. Ya. Ini sekarang luka operasi advolar distal radius sampai dengan proximal palmar manus sinistra, ada adesi di distal radius sinistra, atracheolateral distal radius sinistra tidak ada adesi. Untuk yang foto klinisnya ini tampak dari atas, kemudian ini tampak dari samping untuk yang manus sinistranya. Untuk activity participation, untuk yang membawa membawa barang dengan tangan kiri ini masih mampu. Untuk yang fine hand use-nya ini picking, grasping, dan manipulating ini terdapat kesulitan untuk menggenggam dan manipulasi objek. Jadi abnormal due to left tendon flexor adhesion. Untuk yang releasing-nya itu masih mampu. Untuk yang pulling, pushing, reaching-nya ini masih mampu. Untuk yang twisting-nya ini tidak mampu. Untuk yang Solerman-nya ini 444, kecuali yang cut modeling clay with knife and fork-nya ini untuk melakukan tripod pinch dan diagonal volar grip-nya ini 3. Untuk yang menulis dengan ballpen dengan tripod pinch-nya ini 3. Totalnya 78, ini masih dalam batas normal. Ini pasien ada kesulitan untuk melakukan twisting. Tadi itu kekuatan ada atrofi kanal hipotenar, Ada atrofi tenar hipotenar. dan kekuatannya berapa? Dan atrofi Untuk 44 dok. atrofi Hipotrofi. Hipotrofi tenar. oh dari Hipotrofinya dok. Hipotrofi tenar dan hipotenar dok. Ya, kekuatannya 4 dokter. Dokter. sebenarnya mau periksa Lumayan. bagaimana berkesan itu hipotenarnya kena pula. Oh berkira kalau hipotenar kemana? Nah, ya uranusnya mau periksa. Oh. Jadi bisa. Benar hipotrofi. Hipotenar. Kamu menemukan apa? Kamu menemukan apa? Kamu konfirmasi gitu dalam spesial test berdasarkan inspeksi Look film. filmnya apa, looknya apa. Kamu tindak lanjuti.
Lihat summary-nya lah, lihat summary coba. To add like radius to the process. Radius means available topics, constrained construction, virtual visual and stability, functionality, cost remove divider, left this and cost reduce median development to POD, TWIX, and hambatan sindrom serta memerlukan waktu pada berkelanjutan. Jadi sejak of 25 minggu yang lalu, pergerakan tangan kiri terbatas ke arah atas, namun yang sebelumnya disertai nyeri dengan sudah sempat adanya kebas pada area jari 1, 2, 3, dan 4 setelahnya manusia yang dirasakan berputus sejak pasti ada mulai lalu. Untuk riwayat trauma ada pergerakan tangan kiri memulai yang tertutup, satu dari kata dan posisi tubuh badan. Salah satu pergerakan tangan kiri untuk dan untuk pemeriksaan fisiknya, ekstremitas atas, radiolista, peluknya dapat dilakukan radio di titik 2, lista, peluknya deviasi PIP, skala buka operasi, volatilisa radius sampai dengan proximal pengalaman manusia, radio lateral lisa radius lista, luka kering, adanya hipotrofi benar dan hipobenar untuk filmnya ada skala luka operasi, radio volatilisa radius sampai dengan proximal pengalaman manusia, ukuran 16 sampai 1. Adanya adesi, radio visual radius lisa dan lateral visual radius lisa ada luka ukuran 1 kali 1 cm, tidak ada adesi dan ada untuk sirkulasinya untuk yang list desa semesta ini terdapat delta setengah cm, untuk yang sebelumnya ini bisa terdapat delta 1 cm, untuk yang 10 cm oleh platform desa semesta terdapat delta. Jelas, saya cuma mau kamu berpikir apa? Tapi ini ada adesnya, setengah kali 1 ya. Mau berpikir apa? Berpikir apa? Ini ada pengaruhnya nggak sih? Kan? Ini ada sesuatu di sini. Kamu ada. Keluhannya dia sensitivitas. Kamu cek setengah ini, kamu jauhi. Kamu menemukan ini. Kira-kira kamu yang punya dari anatomi terhadap dampak apa tadi? Apa? Bergirul nah. Kamu berpikir apa di sini? Oke, kamu berpikir apa di sini? Ada adesi. Kapan ada gambarnya? Gambarnya apanya? Untuk ini. Itu tapi saya Apa bentuknya? Kita juga semuanya. Tadi yang ada jawabannya apa? Emang ada jawabannya? Oh.
Oh, tetap ya. Ya, ya. Oke, siap. Ya, siap. Ya, ya. Oke. Oke, apa? Nih, kira-kira nih, ya, apa yang ada di sini? Kalau CPS itu apa? Oh, di CPS ya, cerita. Gas, gas, ya. CPS itu apa? Udah baca belum? Udah baca belum? Apa kalian? Ya, tolong karpal terowongannya apa? Karpal apa? Dasar gerak gulung itu antara apa dan apa? Dari mana? Ya, melengkap. Dari mana ke mana? Baca kalau baca PS. Apa? Baca. Baca apa sih ini? Kalau misalkan Bentar dulu, bentar dulu. Kapan kamu teh? Kecapan. Kecapan kamu teh? Antara bulan apa? Nah, nih, sudah. Apa itu kan? Nah, bagian proksimal tuh scapuloid dan kamu tahu kalau misalnya apa stikom bagian distalnya antara apa distalnya scapuloid apa tetes luar kenapa bagian distalnya. Oke, jadi ini nggak perlu kira apa kalau oke, balik lagi yang tadi resume. So berpikir apa di sini? Kasar terakhir. Oke, ini apa? Adhesi tendon flexor sinistra. Ya, ditulis adhesi. Ini gini kan? Emang ini ada di mana? Flexornya DSFDP ya? Kenapa nggak ngomong aja DSFDP gitu? Atau FCU, flexor carpus atau di sini flexor carpi radialis. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Konsep. Sebenarnya struktur anatomi gimana sih yang kamu pahami di situ? Flexor apa? Kamu pikir apa kalau gini? Flexor carpi Radialis. Flexor carpi. Sekarang ke USG, kamu tuh nyatet-nyatet. Apa sih? Kenapa ya kok ini gitu kan itu pilihan-pilihannya si pasien teh kenapa gitu? Analisa harusnya level kamu level anatomi, kinesiologi, misi, level kamu modalitas belum tapi analisa. Ada spidol penghapusnya ada. Oh ini nih. Oh, ini scapuloid. Ini apa? Scapuloid. Ini donatus. Ini alah, spesies.
Hah? Perpetuate. Sifon. Illustrative by the lecturer. Ini ada Latino. Latino forms. Oke. Oke. Di mana flexor cardionalis, di mana flexor cardio, flexor digitorum. Di Apa di mana? Terus FCR kemana? FCR di mana? 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 Ya, kita nggak tahu. Gimana membayangkan di kasus ini? Nah, ya ingat ya di sini di luar. Isi karpalnya itu apa? ada 4 FDP, 4 FDS sama Ini belahnya dari median. medianus. Ini konsis. Dari sini aja kamu bisa tahu. Ini kamu mau tahu apa? Kalau mau kamu flex radialis, ya kamu dari medianus. Kalau flexor, ini di bawah, kamu bisa tekan. Bisa tekan. Ada isi di sini nih. Bisa tekan. Ini medianus. Kalau bisa. Kalau medianusnya di atas. Nah, di sini tendon. Sekarang saya tes apa yang bisa hubungan dengan flexor? Digitorum. Dia bisa jadi kalau apa? Dia ada tendon sheath. Kalau tendon sheath dia bisa ada tendinitis dengan syarat ininya juga ke bawah. Baru dia terkompresi. Ini kan konsep-konsep berpikir. Kan bisa menyebabkan sinusitis pada digitorum. Kamu cek ada nyeri nggak ada nyeri, ya udah mendingnya. Kamu ngapain berpikir? Karena permukaan kan bisa jadi sikatrik di sini, sikatrik nari ke situ. Sepanjang itu nggak tahu. Coba gambar tadi. Ini ya, di sini, media di sini. Ya, ya, kalau lihat sini pun ketarik bisa ya. Bisa jadi dari atas. Terus kalau dari atas, ngapain kamu periksa flexor digitorumnya? Kan ada adhesi, karena otak ini bisa narik nggak? Kalau ada adhesi sini. Kalau bisa narik, tinggal dilihat, orang lihat struktur. Dia ada tarikan ke sini nggak? Dia edema nggak? Edema itu apa? Pada cross sectional area, kalau bisa dihitung karena hasil kita nggak bisa apa-apa. Tapi kamu lihat ya edema enggak. Keduanya pada penampang muka dia ada kompresi nggak dari nakulum flexor, nakulum di daerah ischioid. Sini yang radius, sini apa satu. Kamu lihat di sini ada pinting nggak? Ini kompresi nggak? Diameter ini kamu bisa lihat. Ya, dia ketarik ke sana, tarik ke situ. Ya, sini dia terusnya. Bisa dilihat di situ lewat permukaan. Ada nggak dampaknya si praktik tadi seragam negara yang dirasakan pasien. Satu. Kedua, kompresinya dari mana? Itu. Sektor penonton teres juga bisa. Cek penonton teres. Penonton teres sindrom itu apa?
Apa yang terkompresi? Iya, level prototipe. Apa yang mengkompresi medianum pada pronator teres itu? Kalau bisa terkompresi pronator Bisa karena menjadi informasi tentang kalau ya apa informasi bengkak di mana? Tendon sheet-nya. Tendon sheet. Apa? Tendon sheet ya, tadi ya. Apa? Emang ada tendon sheet di sini? Kan ada masal pronator itu. Oh iya ya. Bicara tendon sheet, ada masal. Jadi apa yang menjepitnya? Muscle sheet, muscle sheet. Hah? Apa yang menjepit? Ada yang dijepit, ada yang menjepit. Apa tuh? Malah dari Kumenus sama Guna ya Alah, hubungan sama Una gimana sih namanya pronator teres? Apa? Sama apa? Yo. Kamu nggak tahu, jadi gambarnya kan nggak tahu mana gambarnya pronator teres teh. Sini ada satu. Itu nyarinya di rumah, bukan di sini. Belajar apa? Apa? Emang ada surga? Oh, terus? Hah? Bukan. Buku apa itu? Dari mana? Iya, itu. Apa? Pronator teres dua kan? Apa ini? Ya, pemerahan sama. Ya, ya di antara sini kan, di antara itu kan. Terus siapa ini pasien? Masalahnya apa tadi? Apa ini cepet? Masalahnya apa? Masalahnya ini keterbatasan problem. Itu tuh. Terus Terus ini ada problemnya itu joint stiffness ini dok. Wrist flexion, wrist extension, radial deviation, ulnar oke, kan deviation. program apa? Tuh, mekanom ini apa? karena tadi yang kita terbatas ekstensinya paling terbatas itu kita mau kasih volume dengan menggunakan seperti kursi SDS, FDP dan kita setting ke arah ekstensi terus dilakukan yang tes juga di kontek. Ini apa nih? FCR, FCU sama Resort di sini strategi. Masih mau kenal? FDP ini belum. Ya, apa? Ini apa meningkatkan apa ini teh? Nah, Akan yang ekstensinya C, terus yang list fleksinya? yang diseleksinya dengan hotel tetap kita lakukan stretching. Ada stretching. Oh, yang maksudnya yang stretchingnya itu di tendon flexor untuk ekstensinya, kalau misalkan yang untuk breakingnya itu di tendon ekstensornya. Begini ada nyeri, ada lesi, apa? Maksudnya ini rangkanya itu ada semuanya tinggi gitu. Begini berkurang apa? Emang nyeri dari mana?
Biar masanya apa tadi? Assessment. Hmm. Sih. Ini, jadi ada masuk lingkungan coba. Jadi ya sensitivitas. Apa semuanya itu? Apa? Programnya. Hmm. Oh, nah masalah weakness. Ini nggak ada. Ada set pemilu tangan, jadi kita masih Gimana? seperti yang disertasi. Ya, kenapa distrengthening? Orang di sini kagak ada problem. Oh. Kenapa distrengthening? Oh. Kenapa? Yang pertama lagi, yang strengthening. Sekarang problem utamanya apa sih? Masih di sini. Nyerinya, muscle weakness-nya, baalnya mana? Kakunya, Dok. Coba ini aja, gak apa-apa. So, jadi deskripsinya oke, utamanya ya. Dengan strengthening, Hmm. dan stiffness. Ya, Dengan eating sama stretching. Oke, saya tanya yang membatasi geraknya pada pasien ini. Pak, apa? Radu. Desi dari sisanya termasuk terus Si gerak apa? Siska? membatasi gerakan solusi dokter. Terus tadi itu yang Kamu tahu itu membatasi apa? Di uraian yang tadi itu apa? pertama dari Ada coba, di uraian tadi yang mana? Enfield-nya dokter. Enfield itu di SCAR. Oh, dari sekarang. Hah? Katanya SCAR, gimana sih? Desensitasi itu buat apa desensitasi? Karena Ini gangguan gangguan sensitivitas. sensitivitas. Oh, programnya desensitasi. Desensitasi kalau apa? Konsepnya gimana sih? Konsep sederhana CTS misalnya CTS. Kamu desensitasi gitu. Sebenarnya apa sih konsep rehabnya itu? CTS aja, itu yang sederhana ya, kasus CTS gitu. Apa sih konsepnya desensitasi? Itu kalau misalkan ada sensitivitas yang berlebihan, ya ganggu. Jadi Ini baal apa? Berlebih? Baal, dokter. Terus kenapa didesensitasi lagi? Tapi ini Terus baal didesensitasi boleh. bagian kontennya bersalah harusnya. Konsep kamu gimana sih? Kenapa kesulitan transplant ada kamu belum ya udah dites sama siapa kamu? Modifikasi ukuran knop persneling jadi bisa. Ya masalahnya di persneling. saat menggerakkan itu dok merasa kaku waktu apa namanya Gerakan kayak kakinya. gini. Bagaimana persneling kayak gini? Sebentar. Bagaimana sih? Kalau kita gerakan itu Ini dok. ekstensinya apa gitu? Itu masalah ekstensi kan? Iya. Iya kok ini apa ya ekstensi?
Iya kan. Nggak bisa extension itu gimana sih? Karena dia masih orang tangan yang orang masih. Ini video ini. Semua wisatanya. Ini belum mikir dokter apa sih? Ini dalam posisi Iya, tapi kan kamu analisanya apa? Hubungan dengan temuan kamu. kalau misalkan waktu pilihnya dong, kalau dari pilihnya itu masih dirasakan terbatas yang radial sama bukan deviasinya dokter. Bisa kan? Dia maksudnya bisa kok. Walaupun ada keterbatasan. Bantu tangan kamu. Jadi, bagusnya masih belum. Jadi pasien belum berani karena Maksimalnya apa coba? Maksimal dalam menghindari gini, maksimalnya apa coba? Hah? Apa maksudnya maksimal? Kenapa dia belum berani? Emang setirnya nggak bisa disetir? Terus, apa masalahnya itu yang kiri aja itu yang kiri? Terus, ya, karena dia lepas yang kiri nahan itu bisa. Bisa kalau balik lagi begitu lepas balik lagi gitu. Nggak baik sih. Pemasangan bisa. Itu bisa. ada satu aspek sini dengan memperbesar diameternya jadi mengurangi massa. Gimana sih memperbesar diameter tongkatnya? Jadi misalnya gini ya, kamu kayaknya oh gitu nggak bisa. Karena nggak bisa kenapa? Karena dia lemah ininya pegangnya, digedein supaya bisa gitu. Gedein kayak ininya lemah nggak? Masalahnya kan diri, patah juga kan? Namanya dari itu lagi ngapain? Ya, saya kebanyakan sebenarnya teksi ekstensi itu dipengaruhi dari di tempat duduknya ke handle snellingnya gitu loh. Jadi yang mempengaruhi. Ya, kamu lihat kayak ini aja bisa. Kalau saya sih itu bisa. Walaupun dengan capaiannya mungkin bisa. Saya kalau itu bisa. Kalau yang nyeri gitu, kote juga. Kote mau stretching di kote. Apa namanya? Kote ada. Manual lagi. Apa? Yang punya dirinya. Kata apanya satu? Iya, nanti itu apa apanya? Terus apa? Aktif. Enabling. Terus jam. Terus sama. Kamu jangan bilang fleksibilitas. Stretching pada otot. Ya tentukan bintang mana. Sudah, ternyata menurut saya dia boleh OT yang utama di sensibilitasnya bagaimana saya lihat dari statusnya presiden menurut saya tidak banyak apa yang mau dikerjakan pada strukturnya Desi kamu saya karena penelitiannya pada
yang relevan yang saya tahu. Apakah kamu bilang apa yang kurang di USG? Kalau ingin tahu, kalau iya, mau rekonstruksi lagi. Saya juga pernah dapat pasca rekonstruksi, pasca rilis, dia masih bahas. Kayak USG itu dia kata, biasanya kan nggak bisa pakai jarum panjang rilis ya. Itu kan kita biasanya kirim lagi ke orang benerin kan. Ya tidak, masa serius gitu hasilnya belum tentu bagus, ya kirim panjang, terus panjang mata enggak mau jarumnya gimana, saya juga udah ketarik itu harus rilis lagi. Bilang enggak gampang ya dibersihkan. Kalau nanya, udah ya. Ada pertanyaan nggak? Nanya nggak? Apa ya nggak? Dari hasil sendiri kan dan videonya sih yang visualisasi masih ada. Ya, kamu cari yang lain dong. Dari mana? Kan level kamu lihat tadi median nerve yang entrapment, kamu cari di mana? Kalau kamu berpikir di sini, sekarang klinisnya apa? Sesuai nggak dengan yang level sini atau level sini? Sesuai nggak? Terus tadi potenar, kamu cari nggak? Hah? Belum. Di level mana aja kalau ulna? Ini apa? Apa? Bukan. Level itu apa? Ininya, strukturnya, entrapmentnya di mana kalau level sini? Di kanal ion. Ini kanal kubital. Kamu tinggal cek sih pakai USG. Tinggal cek apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tujuan lihatnya apa. Mau struktur USG ada, justru kamu lihat, nggak ada nih, bagus. Berarti dari mana? Kan gitu ya. Ini klinisnya ada loh. Tapi saya kok nggak menemukan, mungkin lebih ke proksimal, itu mungkin. Pronator teres mungkin. Tinggal gejalanya cocok nggak? Di sini ada nggak bahannya? Oh sini hand glove ya, hand apa setengah gitu, mungkin median, ulangnya enggak. Benar nggak sih itu hipotrofi? Kamu cek hipotrofi dari mana? Itu yang kamu konfirmasi, enggak oh berarti ini mah memang dia ini jarang. Apalagi yang cek ulna, ya apa? Hah? Single stand. Single stand itu gimana? Stroman sign. Apa kok gini? Dikasih kertas terus? Pincing lagi. Mana bukan? Stroman sign. Tarik-tarik kertas. Gini, tarik-tarik kertas gini? Bukan gitu. Kalau gini kamu lihat ini apa? Emang apa yang kerja kalau gini? Ulna bukan? Sok gimana tuh? Gimana? Sok. Sok. Kemana gini? Tarik. Cek gini. Kalau gini bukan. Tarik. Dia bisa. Tarik gini. Kalau tarik. Nih, kamu tarik. Nah, jadi kalau orang gini berarti fleksinya. Fleksi apa? Pada tenar. Kalau gini apa? Aduktor. Kam aduktor itu ulna. Kalau gini berarti median. Maka bukan gini. Atau yang di sini apa? Yang di sini? Dari 5.
Apa namanya? Apa namanya? Kamu belajar apa sih? Kamu belajar apa? CTS. Bisa menjawab dari CTS. Kamu belajar apa? Ini belajar apa sih? Belajar ini pengalamannya. Tadi Mansa bisa jawab. Tuh, lagi. Apa namanya? Tidak ada. Tesnya namanya apa? Bahkan ada yang buat Nadia, ada yang buat apa? Itu AI. Enggak, ya. Campur. Terima kasih, dokter. Ini, iya. Jadi tarik-tarikannya. Quarter sign. Quarter sign. Iya, yang clicking. Quarter sign. Oh, ini tuh